Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, percayalah tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya dalam rumah tangga. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada masalah saya di rumah tangga, bohong. Saya kasih contoh, bapak-bapak istri cantik, bapak pikir bukan masalah? Masalah pak, digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, pasti lebih masalah. Berarti bagus kalau jelek istri. Oh masalah juga itu pak. Dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti ketemu di gedung. Pas sampai istrinya di gedung, mana kau bang? Nggak jadi, saya mencret dek. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah besar pak. Berarti bagus kalau banyak istri. Lebih masalah lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak pernah dapat masalah karena satu istri, tenang aja pak. Sudahlah, syukuri aja itu. Jangan coba-coba tambah kalau kau tidak mampu. Itu kan sunnah Ustadz. Betul sunnah. Tapi siapa yang mampu? Manusia Islam seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau praktek poligami. Kenapa? Sholat tahajudnya tiap malam. Senin Kamisnya tidak pernah lepas. Duhanya tidak pernah gugur. Sedekahnya lancar. Tadarusnya berjus-jus satu hari. Pantas dia mampu. Kamu cuma hari Jumat sholatmu. Paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Khotbah kau tidur. Mau poligami. Pret. Jangan coba-coba kalau kau tidak mampu. Tenang ibu. Saya bela kau malam ini. Nah. Coba lihat rumah tangga pak. Selesai menikah. Selesai masalahnya. Baru muncul masalah. Kenapa? Baru kelihatan aslinya. Dulu waktu pacaran. Sayang, hati-hati dong. Hati-hati deh. Ada batu. Kalau hujan, mantelnya dikasih ke pacarnya, dia berhujan-hujan. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Iya toh? Tapi begitu sudah menjadi istri dan suami, mulailah kelihatan semua aslinya. Kasar ngomong. Muka tidak pernah senyum, mulailah kelihatan aslinya. Ya kan? Ya? Sudah menikah apa masalah? Ada orang sudah menikah, alhamdulillah rumah ada. Belum menikah sudah dibelikan rumah sama ibu bapaknya dan mertuanya. Apa masalahnya? Masalahnya suaminya tidak setia. Iya toh ibu? Ada kan begitu? Alhamdulillah rumah ada. Suami istri setia. Ada masalahnya? Ada. Apa masalahnya? Waduh, tidak punya anak. Iya kan? Ada lagi. Rumah ada, mobil ada, suami istri setia, punya anak. Apa masalahnya? Anaknya narkoba. Semua kita punya masalah. Ustadz Das'ad. Waduh bu. Paling banyak masalah saya. Apa masalah Ustadz? Jarang di rumah pak. Istri saya selalu kesepian. Tapi ketika dia komplain, saya tidak marah. Begitu dia marah, kenapa sih jarang di rumah? Saya jawab saja dengan lagu. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus begini. Iya kan? Apalagi masalah saya paling besar sekarang bu. Banyak janda-janda yang curhat. Ustadz baru meninggal suami saya.
Tolonglah kasih doa-doa penenang. Saya kasihlah doa penenang. Ini ibu sikirnya, ini doa-doanya. Lama-lama Ustadz, hati saya sudah mulai tenang. Tapi maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah dalam rumah tangga. Nih. Di depan saya ini semua. Muka-muka penuh masalah ini semua Pak. Ini Pak polisi. Banyak masalahnya Pak. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Tanya beliau. Kalau Ustadz, kau tidak takut sama istri? Saya tidak takut sama istriku. Cuma istriku lebih berani. Semua kita punya masalah. Coba. Semua ini. Mana ada orang tidak punya masalah Pak? Jangankan kalian yang tinggal di ibu kota Jakarta, yang baru saja kena COVID, pekerjaan kita hilang, kita di PHK, kita dirumahkan. Nabi, kekasih Allah, kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah? Yang dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ya Muhammad, andai bukan karena saya sayang kepadamu Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Cintanya Allah kepada Nabi. Mana Bapak lihat nama Allah yang tidak ada di sampingnya Muhammad? Allah pasti ada di sampingnya Muhammad. Bapak dua kalimat syahadat pasti diikuti Muhammad dan Rasulullah. Kurang apa cintanya Allah kepada Nabi? Apa Nabi tidak ada masalah ibu? Apa Nabi tidak punya masalah? Allahu Akbar, dari masalah ke masalah. Masih dalam rahim, wafat bapaknya. Ada di sini sudah dalam rahim sudah wafat bapaknya? Ada? Berarti kurang penderitaan bapak apa? Rasul masih dalam perut ibunya sudah wafat bapaknya. Lahir baru 2 hari bu, masih orok merah, kata kakeknya bawa ke kampung, pelihara bahasa Arabnya, dibawa, diambil oleh ibu susunya salah satunya Halimatus Sa'diyah. Berapa tahun? 4 tahun. Bayangkan baru 2 hari prok. Ibu-ibu ingat waktu melahirkan. Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Yang banyak menyesal Pak. Enggak mau lagi saya hamil. Tobat saya Pak. Terakhir ini saya hamil. Menderita saya. 5 bulan kemudian. Hamil lagi. Yang ketawa Nana. Ini urusan orang tua. Tahu juga kau tong. Ayo. 2 hari dilahirkan. Diambil ibu susunya. 4 tahun. Setelah usia 4 tahun. Barulah Rasulullah dikembalikan ke ibunya. Siapa namanya ibunya Nabi? Siapa? Hah? Ibu-ibu siapa namanya ibunya Nabi? Hah? Sitiha? Oh bagus ibu, enggak kena hoax. Ya kan? Makanya ajar anak saya ajar mengenal keluarga Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti, bapaknya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, ibunya pamannya bernama itu. Jadi kenyala anak-anak ibu dari kecil dia sudah tahu. Ada yang baru tahu toh anaknya Nabi 7. Nah, setelah lagu ini, Rasulullah dikembalikan ke ibunya usia 4 tahun. Usia 6 tahun ibunya berkata, ayo nak kita pergi ziarah kubur. Dibawalah ke ziarah kubur dari Mekah ke Madinah. Waktu itu belum Madinah namanya. Apa namanya? Yasrib. Ayo kita ke Yasrib. Pulang ziarah kubur, jalan lagi pakai onta bersama ibunya. Ibunya di sebuah desa bernama Afwa. Sakit ibu beliau, wafat ibunya pada saat usia 6 tahun. Ada di sini yatim piatu 6 tahun? Ada? Tidak ada.
Berarti penderitaan Nabi lebih besar daripada kita. Coba. Diambil oleh kakeknya, 8 tahun wafat lagi kakeknya. 2 tahun aja bersama kakeknya, wafat lagi, kasihan. Diambil lagi oleh pamannya. 12 tahun mulai dagang. Dagangnya bukan pakai kereta. Dagangnya bukan pakai mobil. Dagangnya bukan COD. Dagangnya pakai onta. Dari Mekah ke Syam. Coba. Sampai di sana dikejar-kejar lagi sama orang Yahudi karena mau dibunuh. Rasulullah masih remaja. Sudah beberapa kali uji percobaan bunuh. Tapi Rasulullah tidak pernah kita dengar galau. Rasulullah tidak pernah curhat. Rasulullah tidak pernah putus asa. Usia 40 tahun diangkat menjadi rasul. Diperangi, dihina, dan puncak penghinaannya diusir dari tanah kelahirannya. Nabi. Apa Nabi begitu diusir, diperangi, dia bilang, bubar deh, berhenti saya jadi Nabi? Enggak. Tapi ketika Nabi ada masalah, apakah Nabi putus asa? Tidak. Nabi makin kuat dan memegang janji Allah. Apa janji Allah? Muhammad, Das'at, Entong, Encing. Ada masalahmu, Allah minta 2 hal. Ada persoalan dalam rumah tanggamu, ada persoalan dalam hidupmu berumah tangga, ini loh kau pakai. Apa? Ista'idhu bisabri wassalah. Sabar, 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 sabar. Perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg janji, andai boleh kita dijanji sorga, sorga pun dijanjinya. Begitu terpilih, tidak pernah lagi muncul. Ada begitu di sini? Ada begitu di Jakarta? Salah kamu sendiri, kenapa kau pilih? Ya. Maka begitu ada masalah. Yang pertama, tingkatkan kesabaran. Apa itu sabar, Ustaz? Apakah sabar lagi sikir-sikir di masjid ditempelin kepalanya? Saya sabar, bro. Bukan sabar itu beleng-beleng. Lalu apa itu sabar? Allah mendefinisikan alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pertama, ucapkan dulu itu. Ada masalah rumah tangga, bertengkar suami istri, anak menjengkelkan, maka ucapkan pertama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya dia berbekas di hati, ucapkan dengan pasti, ucapkan secara baik, dan perdengarkan telingamu sambil kau usap dadamu. Coba amalkan. Bapak ucapkan innalillah tapi kan tidak ikhlas. Apa artinya itu, bos? Ya, bertengkar dengan suami. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata saya tidak mati. Bapak belajar ini, saya sabar dengan innalillahi. Coba ibu amalkan deh. Coba bapak mulai besok amalkan. Begitu ada soalan, persoalan, masalah dalam rumah tangga kita. Itu dulu, lisanmu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Usap dada, pasti ada efeknya. Jangan juga kau lihat mukanya suami baru kau bilang innalillahi wa inna. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin. Satu. Begitu ada masalah, tingkatkan kesabaran, melafazkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih dongkol Ustaz, ulang lagi. Innalillahi. Masih dongkol, ucapkan terus. Insya Allah hilang. Bukan nyawanya.
masalah dongkol, masalah jengkel. Yang kedua, cara menimbulkan kesabaran. Lihat ada orang yang jauh lebih susah dari hidupmu. Mau lihat orang contoh, prototipe, contoh paling hebat bersabar dalam rumah tangga. Dialah Ayub alaihi salam. Kaya, banyak harta, tapi dermawan. Luar biasa. Semua orang dibantu. Semua orang datang minta tolong, ditolongnya. Lalu seluruh malaikat memujinya. Kata syaitan, wah, saya tidak jago itu Ayub. Dia bisa begitu. Karena dia punya anak. Dia punya harta. Coba kalau tidak ada hartanya. Tidak mungkin dia ibadah seperti itu. Kata Allah, saya lebih tahu dari kamu. Ya Allah, kata setan, berikan saya waktu dan kesempatan menggoda dan menguji dia. Silakan, jangan kau cabut nyawanya. Ayub alaihissalam yang tadinya kaya bangkrut. Habis terbakar kebunnya. Binatang ternaknya kena hama. Bukan hama kuku dan mulut. Apa itunya kalau penyakit apa itu? Yang dikasih panitia korban, bapak mengantip sapi. Takmir masjid wajib. Hati-hati. Jangan sampai kelalaian bapak memeriksa kambing dan sapi, warga kita kena penyakit itu. Maka bapak wajib mendatangkan dokter hewan. Ya. Ayub alaihissalam hancur seluruh hartanya. Terbakar kebunnya. Kena hama ternaknya. Datang setan. Ayub, ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Kau lihat itu, habis hartamu. Terbakar semua kekayaanmu. Bangkrut kau sekarang. Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, saya punya sempak kaya. Berapa banyak orang kasihan sejak hidup sampai mati tidak pernah menikmati kekayaan. Saya sempat menikmati kekayaan. Coba kalau bapak amalkan ini, tenang pak. Apa setan putus asa? Tidak. Digodanya lagi. Kata Allah, kau lihat toh, habis hartanya tetap baik si Ayub. Kata setan, dia begitu karena ada anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya. Ya silakan kau coba. Wafat lagi anaknya bu. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Diambil hartamu. Sekarang anakmu lagi diambil. Sudahlah Ayub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat punya anak. Berapa banyak orang setelah menikah sampai dia wafat tidak punya anak. Mahasiswa saya juga bilang, saya juga Ustadz sudah hampir sarjana, tidak ada anakku. Bagaimana kau mau punya anak, tidak ada istrimu? Ada juga yang tidak ada suaminya, ada anaknya. Lebih parah lagi ini pak. Ya kan? Setan putus asa? Tidak. Digodanya lagi. Ya Allah. Ayub masih taat beribadah. Karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Kata Allah silakan kau uji lagi. Jangan kau cabut nyawanya. Diuji dengan penyakit. Menurut ahli kedokteran. Penyakit kulit sampai detik ini belum ada yang pernah mengalahkan sakitnya Ayub alaihissalam. Apa Ayub putus asa? Tidak, datang setan. Ayub, hartamu diambil, anakmu sudah meninggal, sakit kau lagi, ngapain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai wafat tidak pernah sehat. Tenangkan perasaan. Apa setan putus asa? Tidak. Digoda lagi satu kampung pak. Saudaraku, kalau kau biarkan Ayub di kampungmu, kalian semua akan ketularan. Usir Ayub. Datang kepala desa. Ayub, kami mohon kebesaran hatimu. Kami mohon pengertianmu, kelapangan dadamu. Tinggalkan kampung ini. Kami takut ketularan. Apa kata Ayub alaihissalam? Teganian kau. Tunjukkan kepalamu, siapa di antara warga kampung ini yang tidak pernah saya bantu. Ayo tunjuk matamu, siapa di antara kalian yang tidak pernah saya bantu. Kalian semua saya pernah bantu. Masa ketika saya sakit kau usir saya? Baiklah, kalau begitu. Pergi Ayub alaihissalam. Digoda lagi sama setan.
Ayub, ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Sudahlah, diambil hartamu, diambil anakmu. Sekarang kau sakit, diusirnya lagi kamu. Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah saya sempat akrab sama mereka. Apa setan putus asa? Tidak. Digodanya lagi. Apa? Istrinya lagi dihasut. Kau tinggalkan suamimu. Kalau kau urus terus, kamu bisa ketularan. Istrinya berkata, bang, berdoalah bang. Abang kan Nabi, saya capek ngurus kamu. Doa kau supaya sembuh. Apa kata Ayub alaihissalam? Saya malu minta kepada Allah. Lebih banyak lama. Lebih lama saya sehat daripada sakit. Saya capek ngurus kamu bang. Terserah kau Dinda. Kalau kau mau pergi tinggalkan saya. Tinggalkan saya. Tapi ingat, kalau kau balik lagi ke saya cambuk kau 100 kali. Bayangkan Pak, istri semacam ini, kalau belum mati jangan dikubur Pak. Wow, waktu kaya suaminya, waktu masih aktif, sayangnya. Begitu sudah pensiun suaminya, lewat depan rumah tidur suaminya, lagi baring-baring nonton, di sampingnya ada kucing, dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Kucing ditendang, suaminya tersinggung. Dia tinggal istrinya. Apa setan putus asa? Tidak, digodanya lagi. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sempat memiliki istri yang pernah mengurusi saya. Ya dia capek ngurus saya. Ya wajarlah, yang penting saya pernah merasakan nikmat punya istri yang baik. Kalau dia mau pergi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah sampaikan, kau lihat itu iblis, kau lihat itu setan, hebat kan hambaku? Lalu Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ayub. Hentakkan kakinya di tanah. Lalu dihentakkan dengan izin Allah. Keluar air dari hentakan kaki itu. Lalu Allah perintahkan, sumbat itu air yang keluar dengan bajumu. Setelah itu bajumu yang basah itu usap ke seluruh tubuhmu. Dengan izin Allah, sembuh Ayub alaihissalam. Setelah melalui cobaan, Allah mengangkat kembali derajatnya, sembuh, berniaga, sukses kembali. Datang lagi istrinya. Ada istri begitu di sini. Masya Allah. Apakah Ayub marah? Tidak. Ayub ingatkan janjinya. Dinda, saya pernah ingatkan kau kan, kalau kau balik, saya hukum kau 100 kali cambukan. Maka Ayub alaihissalam mengambil lidi. Tahu lidi? Mengambil lidi 100 helai. Lalu dikumpul menjadi satu, diikat. Lalu dipukul ke istrinya. Sekali sama hukumnya 100. Kemana dia pukul? Pak! Wajahnya? Tidak. Kemana dia pukul? Tek! Perutnya? Tidak. Tapi Ayub alaihissalam berkata, sayangku, angkat kakimu. Perlihatkan telapak kakimu. Lalu Ayub alaihissalam memukul telapak kaki istrinya. Asik. Selesai. Cobaan. Jadi berapa cobaan kita dalam rumah tangga Pak? Tidak ada seperti Ayub. Ini baru diuji. Baru sakit gigi Tuhan. Kenapa saya yang sakit? Kenapa bukan tetangga saya yang tukang tipu? Jangan kau urus hidupnya orang. Kenapa anakku yang meninggal? Dia baik. Kenapa anak saya kena COVID ya Allah? Kenapa bukan anaknya tetangga yang tukang judi? Jangan. Lebih ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cara menimbulkan kesabaran. Lihat orang yang lebih susah dari kita. Saya PHK Ustaz, dirumahkan. Alhamdulillah kau dirumahkan. Berapa banyak orang karena COVID dikuburkan. Istri saya pergi meninggalkan saya Ustaz. Alhamdulillah Allah ingin menjauhkan kamu dari istrimu yang jahat. Suamiku kawin lagi Ustaz. Alhamdulillah. Ibu dapat hadiah masuk surga.
Oh, tapi kata ibu-ibu banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur tol. Ibu marah-marah ibu-ibu kalau kita cerita ini ya. Ibu boleh tidak setuju poligami, boleh. Tapi jangan menghina dan memaki orang yang poligami. Apa yang salah? Enggak, jadi ibu boleh tidak setuju. Kata istri saya setuju poligami. Saya tidak keberatan. Yang penting bukan suami saya. Nah, boleh. Cerdas dia, Bu. Begitu ada masalah, lihat orang yang jauh lebih susah dari kita. Insya Allah tenang. Caranya apa? Alhamdulillah, saya punya mobil. Meskipun sudah tua. Tetangga saya sudah punya motor. Alhamdulillah, yang punya motor, saya punya motor. Tetangga saya cuma sepeda. Alhamdulillah saya ada sepeda. Tetangga saya enggak. Kemana-mana cuma jalan kaki. Alhamdulillah saya masih sehat bisa jalan kaki. Tetangga saya lumpuh. Alhamdulillah lumpuh masih bisa hidup. Masih lihat anak cucu saya. Tetangga saya kemarin mati. Insya Allah ada syukurnya, ada sabarnya. Tapi kalau yang lihat lumpuh lihat yang jalan. Yang jalan lihat yang naik sepeda. Yang naik sepeda lihat motor. Yang naik motor punya mobil. Yang punya mobil mau 3. Pasti kau tidak pernah memiliki rasa sabar itu. Ya, resep pertama sabar. Bagaimana lagi praktek ketiganya? Yang ketiga, ulama mengajarkan kalau kau bertengkar, jengkel sama pasanganmu, maka usahakan tidak nampak di wajahmu. Jengkel sama istri, jangan nampak di wajah. Terpaksa nampak di wajah, maka usahakan jangan keluar di mulutmu. Cukup wajahmu saja. Jangan ada keluar di bibirmu. Terpaksa harus keluar di bibir, maka usahakan jangan bergerak tanganmu. Pak. Kalaupun harus bergerak tangan, usahakan jangan melampaui batas. Itulah Ayub alaihissalam. Dia hukum istrinya, tapi bukan menghukum, menghina dan menyakiti. Tapi apa? Mendidik. Kalau kau salah ada hukumannya. Maka yang dihukum telapak kakinya. Coba ibu amalkan dalam rumah tangga. Masya Allah. Saya kalau istri saya marah Pak, saya diam. Dia bilang istri saya, kau boleh singgah panggung di luar. Kau boleh singgah mimbar di luar. Tapi kalau di rumah, kau Hello Kitty. Dia bilang, kalau kau di luar singgah panggung, di luar kau singgah mimbar, di rumah Hello Kitty. Ya sudahlah, istri memang begitu Pak. Kalau dia ngomel kita diam. Memang begitu istri. Kalau dia marah, bapak diam. Saya sudah tidak bisa Ustaz, tidak tahan. Bukan dengan memukulnya, bukan dengan menghinanya, bukan dengan memakinya. Allah kasih jalan keluar, berpisah kalian dengan baik-baik. Ada juga orang rumah tangga hampir minggu-minggu bertengkar. Bertengkar, pak, melayang lagi piring, hamil lagi. Ada begitu Pak. Saya tanya kenapa begitu, dia bilang kalau sudah bertengkar Ustaz rasanya romantis lagi. Nah, begitu ada masalah, ibu bapak, maka jangan melampaui batas. Kalau istri marah, bapak diam. Kalau suami marah, ibu diam. Saya kalau marah istri saya langsung peluk ibu. Lalu suami menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Benar, iya boy, rindu sekali saya sayang. Oh berhenti dia. Marah lagi, ku peluk lagi dari belakang. Insaflah wahai manusia. Tenang, coba ibu hafal itu. Jangan malah kau singgung suami ibu. Begitu sudah tua, kau nyanyi lagi. Bila Israel datang. Ya? Nah, resep pertama ada masalah dalam rumah tangga adalah sabar. Yang kedua, sholat. Kenapa hidupku susah? Kenapa rumah tanggaku tidak pernah bahagia? Kenapa masalah demi masalah? Oh,
Bapak masalah dengan sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan rumah tangga yang baik sholatnya. Lihat deh, orang yang ngontrak-ngontrak, kecil aja rumahnya, tapi rajin dia jamaah di masjid. Pasti tenang itu rumah tangganya. Meskipun secara materi kita lihat tidak masuk akal, tapi dia tentram. Suaminya baik, istrinya tidak kasar, suaminya santun. Kenapa? Allah membinanya dalam rumah tangga yang baik sholatnya. Maka begitu ada masalah rumah tangga, lebih baik bagaimana sholat saya? Apa alasan ibu bapak tidak mau sholat? Ayo, apa alasan? Kenapa hidupku susah? Karena kau jauh dari agama. Kenapa hidupku susah? Karena kau meninggalkan aturan agama. Kalau mau hidupmu baik, ikuti aturan agama. Kalau kamu mau hidup jalanmu lancar, perjalananmu ke suatu tempat naik mobil lancar, ikuti patuhi peraturan lalu lintas. Kapan kau melanggar peraturan lalu lintas, bakal makin jauh dan makin susah sampai. Kenapa? Melanggar pasti merugikan orang lain, dan ketika didapat sama polisi makin masalah. Ya toh? Maka hidup susah karena kita jauh dari ajaran agama, dan pokok utama ajaran agama adalah sholat. Kenapa sholat, Ustaz? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Bu, Pak, ibadah yang lain boleh sambil ada kegiatan, boleh sambil ada usaha, tapi sholat tidak boleh ada kegiatan kecuali menghamba kepada Allah. Artinya apa? Bu, boleh enggak ibu puasa sambil nyanyi? Boleh, Bu? Boleh ibu puasa sambil nyanyi? Boleh, Bu? Boleh lah. Ibu sambil puasa nyanyi. Begadang jangan begadang. Boleh, tetap sah. Ibu boleh enggak puasa sambil dagang? Boleh. Tapi ibu-ibu boleh enggak sholat sambil nyanyi? Boleh enggak sholat sambil dagang? Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada remaja yang selalu orang gila. Iya toh? Iya? Nah, begitu ada masalah dalam hidup ini, perhatikan sholat. Saya sholat, Ustadz. Betul ibu sholat tapi main-main. Allah. Waalaikumsalam. Iya karena berdua iya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Iya toh? Iya Bu. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri. Ya kan? Orang sholat pakai enggak semangat. Kayak enggak makan 2 hari. Coba kalau bapak semangat, duduknya bagus. Allah. Tapi kan kita sholat kayak main, yang penting gugur kewajiban. Sholat bukan ngingat Allah, tapi apa? Ngingat kunci. Allahu Akbar. Rakaat kedua, kunci motor. Waduh, ada di belakang. Nah kunci. Pasti sudah bapak. Lama pula ini Pak Imam. Iya toh? Iya. Allah, sendal. Aduh, sendal baru pula. Maka sebelum sholat, semua hal-hal yang bisa mengganggu, tinggalkan. Bahkan, kalau bapak merasa ngantuk betul, ngantuk berat, boleh bapak tidur dulu. Daripada ibu bapak sholat dalam keadaan ngantuk, begitu. Sudah tahiyat atau belum? Sudah tahiyat atau belum? Boleh. Maka begitu rumah tangga penuh masalah, yuk lebih baik koreksi sholat. Saya sholat Ustaz, betul sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Baru kita sholat duhur, tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul bapak sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya?
bajunya itu juga dipakai tidur, itu juga dipakai ke toilet, itu juga dipakai mencuci, dipakai bertetangga, dipakai cuci mobil, dipakai main futsal, itu lagi dipakai sholat. Salah? Tidak, tapi itu bukti ketidakseriusan kita menghadap kepada Allah. Maka jangan heran 20 tahun sholat tidak bisa lepas dari kredit hidupmu. Kenapa? Karena Anda tidak beribadah dengan sholat dengan baik. Apa sih susahnya sholat? Apa susahnya sholat? Puasa 30 hari orang lapar, Pak. Haji perlu ngantri. Di kampung saya kalau haji pemerintah 35 tahun. Coba. Zakat perlu modal. Sholat yang penting ada kemauan. Saya tidak ada bacaan sholat, saya hafal Ustaz. Datang ke Masjid Darussalam. Imam baca, bapak diam, sah. Diam aja. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Sami'allahu. Sah. Siapa yang tanggung bacaan? Imam. Apalagi? Ustaz, baru sedikit saya hafal Ustaz. Baru kul-kul. Ya sudah, kul-kul aja kau hantam. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Yang penting jangan baca yang susah. Seperti wattini. Biasa berkusambung walasri itu. Atau al-kafirun. Jangan coba-coba kalau enggak hafal baik-baik. Biasa enggak mau sampai. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abud. Wala antum abidun. Wala an abidu ma'abad. Wala antum Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ada orang kaya, banyak hartanya, terkenal, pejabat tinggi, tidak sholat. Sindir aja. Sebatang pohon, daunnya rimbun, lebat bunganya, serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Jadi ibu kalau suami pergi cari nafkah, masuk waktu duhur telepon. Bang, saya baru dengar ceramah semalam. Salah satu sebab hidup kita ini setelah saya yakin, gara-gara sholat bang. Bang sholatlah. Saya bangga punya suami seperti abang. Tapi saya malu kalau abang tidak sholat. Oh, itu baru istri baik. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Pernah WhatsApp begitu? Pernah? Alim WhatsApp, jangan lupa singgah cari minyak. Ayo, adik-adik sekalian. Datang bapak tidak sholat. Kamu lihat dia tidak sholat, singgung aja dia. Lagu yang tadi, walaupun hidup 1000 tahun. Sudah. Bang, dek, saudaraku. Kalau artis, orang kaya, pejabat tidak sholat. Orang masih bilang, harapanlah. Dunianya bagus, terkenal, banyak duitnya, tinggi jabatannya. Meskipun di akhirat dia sengsara. Tapi paling tidak, di dunia dia sudah dapat. Tapi kalau sudah miskin, jelek rumahnya, ngontrak-ngontrak, tidak terkenal, istrinya suka ngomel, bau mulutnya, nggak sholat lagi. Ayo, apa alasan nggak sholat? Tak ada, kecuali malas. Saya kan nggak bisa kena air Ustaz. Allah kasih keutamaan, silahkan kau tayamum. Saya tidak bisa berdiri Ustaz. Allah kasih keistimewaan lagi. Kau duduk aja. Sholat duduk. Tidak bisa juga duduk Ustaz, ada bisul. Baring. Saya juga tidak bisa baring Ustaz. Sholat pakai isyarat. Mana yang disebut sholat pakai isyarat? Matanya aja yang goyang-goyang Pak. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Itu boleh sholat pakai isyarat. Masih juga tidak bisa Ustaz. Allah kasih lagi keringanan. Silakan kau sholat dalam hati.
Mana lagi cara sholat dalam hati? Seluruh bacaan sholat kau baca aja dalam hati. Matamu sudah tidak gerak, badanmu sudah tidak gerak. Tidak bisa juga sholat dalam hati, Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa Kalibata. Ya, sholat. Dua ini pegang baik-baik, bawa pulang. Tingkatkan kesabaran, perbaiki sholat, insya Allah, Allah yang selesaikan masalah dalam rumah tangga. Demikian, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah